Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan teknologi remediasi tentang pencemaran logam berat di timah, Pulau Bangka. Nah, dengan anggota kelompok saya sendiri Andiva, lalu ada Tata Ahida, ada Wildan, ada Hafida, dan ada Faiz Evaldi. Selanjutnya, di sini akan membahas tentang latar belakang dan permasalahan, lalu jenis dan karakteristik pencemar, serta ada zona ataupun letak pencemar, dan ada dampak dan serta teknologinya. Untuk latar belakang dan permasalahan akan dijelaskan oleh Hafida. Latar belakang dan permasalahan. Nah, Pulau Bangka merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penghasil timah terbesar di Indonesia. Kekayaan alam ini telah ditambang sejak tahun 1668 dan produksi timah Indonesia telah menempatkannya sebagai produsen timah terbesar kedua di dunia setelah China. Aktivitas pertambangan timah yang dilakukan di daratan maupun perairan menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan seperti perubahan ekosistem, kerusakan pengairan alami, destruksi terhadap habitat alami, dan pencemaran. Nah, pada umumnya, kerusakan ekosistem terbesar yang terjadi di lahan pertambangan timah adalah deforestasi hutan yang berdampak pada hilangnya flora dan fauna penghuni ekosistem tersebut, serta cemaran logam berat yang ditimbulkan pasca tambang aktivitas pertambangan timah seperti PB, SN, ZN, MN, FE, CR, CU, NI, CD, dan AS. Secara tidak langsung, kerusakan dan kesetimbangan di ekosistem tersebut akan berdampak pada kehidupan di makro dan mikro ekosistem. Nah, upaya untuk mengembalikan fungsi ekosistem pasca tambang sangat dibutuhkan. Upaya konservasi melalui pengelolaan organisme setempat, khususnya tanaman diperlukan untuk mendukung eksistensi ekosistem yang layak bagi organisme. Tanaman yang dikonservasi adalah jenis tanaman yang banyak ditemukan di lahan pertambangan. Hal ini diharapkan agar tanaman tersebut mampu menjalankan berbagai fungsi secara maksimal, salah satunya deforestasi dan dekontaminasi atau akumulasi terhadap logam berat yang ditimbulkan pasca tambang timah. Next. Nah, karena kegiatan pertambangan timah yang dilakukan ini telah menyebabkan terjadinya perubahan pada ekosistem. Aktivitas pertambangan timah menghasilkan berbagai limbah seperti tailing, minyak. Contoh kondisi pasca tambang di Bangka, di mana kondisi tanah atau bekas lahan tambang terdapat cekungan yang terisi oleh air yang warnanya hijau kehitaman. Itu menunjukkan airnya terdapat pencemar. Lanjut. Selanjutnya yaitu jenis dan karakteristik pencemar. Jenis pencemar yang ada di lahan bekas tambang ini berupa zat inorganik, yaitu heavy metal, antara lain Fe, Al, Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Mn, dan Cr. Kondisi lain di lahan bekas tambang ini yaitu kondisi pH yang relatif asam hingga netral, terjadinya defisiensi nutrisi, dan nilai oksigen yang rendah. Bahan organik, total nitrogen, ketersediaan fosfor, dan makronutrien di sana juga rendah, serta komposisi tanah dominan adalah pasir, yaitu lebih dari 80%. Pada tanah bekas tambang ini terjadi rendahnya kapasitas pertukaran ion, yaitu sekitar 0,4 sampai 3,9. Next. Selanjutnya terdapat letak di mana logam berat itu untuk mencemari si tanahnya ini. Nah, untuk letaknya itu terdapat di bagian fado zone atau unsaturated zone, di mana terletak di bagian bawah permukaan yang tidak jenuh dan terletak di atas permukaan air tanah yang mengandung udara dan air. Logam berat yang mencemari air permukaan itu belum sampai ke groundwater. Nah, namun dia akan memberikan dampak yang signifikan terhadap ekosistem di tanah. Soalnya tuh nanti kan kandungan tanahnya menjadi asam, sehingga tanahnya itu nggak bisa ditumbuhin oleh tumbuhan yang sembarangan. Nah, contohnya di gambar itu udah disebutkan unsaturated zone itu terdapat di bagian yang paling atas. Next. Selanjutnya yaitu ada dampak dan teknologi remediasi. Yang pertama ada dampak pencemaran terhadap lingkungan. Kerusakan ekosistem terbesar yang terjadi di lahan pertambangan timah adalah
deforestasi hutan yang berdampak pada hilangnya flora dan fauna penghuni ekosistem tersebut, serta cemaran logam berat yang ditimbulkan pasca aktivitas pertambangan timah, seperti PB, SN, ZN, MN, FE, CRCU, NI, CD, dan AS. Selanjutnya yaitu ada teknologi remediasi. Mekanisme yang paling tepat untuk penanggulangan pencemaran logam berat adalah dengan cara melakukan konservasi organisme hidup seperti menggunakan tanaman akumulator logam berat seperti tanaman paku-pakuan, alang-alang, tanaman akasia, anggrek, dan lain-lain. Tanaman-tanaman tersebut akan dijaga eksistensinya untuk keberlangsungan proses akumulator logam berat bekas tambang. Tanaman non-konsumsi dipilih agar perpindahan logam dari lingkungan tidak mengikuti rantai makanan yang berdampak negatif bagi kesehatan konsumen, khususnya manusia. Prosesnya yaitu pencemar akan diserap atau diakumulator oleh akar tanaman. Lalu di dalam tanaman itu diubah menjadi zat atau senyawa yang berguna bagi tanaman tersebut. Setelah itu tanaman akan melepaskan sisanya melalui proses fotosintesis atau melalui proses pernafasan tanaman itu sendiri. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.